رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pak Ustadz, berdosakah memarahi sampai memukul anak padahal maksud orang tua buat kebaikan? Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin waktu berumur 7. Suruh anak kamu salat waktu berumur 7. Kalau sudah sampai 10 pukul, tapi mukulnya supaya dia jerah. Jangan ibu pukul sampai telinganya copot. Jangan pukul pada alat vital sampai dia senapan anginnya nggak hidup. Jangan pukul sampai kepalanya dipukul, otak antukan ke dinding, habis itu error. Tapi memberikan efek jerah. Ustaz doakan kami di akhir acara sampai meneteskan air mata. Saya tak bisa. Saya tak bisa buat orang nangis. Berapa kali saya berdoa nangis, jamaahnya nggak nangis. Saya makin nangis. Ya Allah, kenapa jamaah nggak nangis? Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Dan tolong berikan Pak Ustadz. Saya diundang ke suku pedalaman, diberi sirih. Kepala suku ngambil sirih, saya ambil sirih. Kepala suku ngambil kapur, saya ambil kapur. Kepala suku ngambil gambir, saya ambil gambir. Kepala suku ngambil pinang, saya ambil pinang. Kepala suku mengunyah, saya mengunyah. Dia senyum, saya nggak senyum. Ternyata saya belum bisa merasakan manisnya sirih. Kalau merasakan manisnya sirih saja kau belum bisa Abdul Somad, apalagi merasakan manisnya iman. Kenapa mereka hobi makan sirih? Karena mereka sudah terbiasa. Allah bisa karena biasakan ke masjid subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, asar jamaah. Nanti sudah sering kau merasakan kalau tidak berjamaah seperti ada yang hampa yang hilang. Pernah kalian merasakan itu saudaraku? Pernah. Yang biasa sholat berjamaah, hayya 'alas shalah, langsung segera. Kenapa? Hatinya sudah tergantung di masjid. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya anak-anak muda ini dari muda sudah ke masjid. Tapi ada sebagian yang hatinya tidak tersentuh. Hayya 'alas shalah, kalian aja duluan lah, kelepak bala 6. Orang yang masih main gaple ketika azan, itulah nanti yang sakratul mautnya menggeleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, enggak juga. Datang kawannya, langsung dikasihnya HP. Kami sudah la ilaha illallah 2-3 kali dia tak mati. Kok kasih HP kok langsung? Iya, gambar apa? Balak 6. Ini kan kata. Iya, mampus. Rasakanlah manisnya iman. Puasa sunat itu berat. Tapi kalau sudah kau terbiasa puasa Senin Kamis, kalau tak puasa rasa tak manis dunia. Betul? Macam pernah aja puasa Senin Kamis. Pakai jilbab itu nikmat, berat, berkeringat, panas, gatal. Tapi kalau sudah kau rasakan manisnya, maka sering-seringlah dia. Sama macam orang merokok. Pertama kali belajar merokok pahit, cuy. Tapi kalau sudah, pantang tinggal. Bini tinggal tak apa-apa. Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja, bawa. Pak, pakai baju you can see ya. You, kamu can bisa si melihat. Kamu bisa melihat ketiak anak saya. Bawa, pakai. Pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa, enggak pakai celana apa enggak apa-apa. Bawa. Dayus. Neraka jahanam tempatnya. Dayus. Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan tak ada lagi pacaran malam ini.
Semuanya pengajian. Yang kita jalan sebentar aja ya ke pinggir laut. Ngaji. Aku sudah tobat. Pokoknya ngaji. Sebentar aja sampai jam 10. Ngaji. Nanti habis jam 10 baru kita jalan. Tobatmu tobat sambal. Ustadz, apa hukumnya seorang ayah mengizinkan anaknya berpacaran? Ayah harus tegas. Selama aku masih hidup, kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawa anakku. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nih, anak lajang yang datang ke rumah bapak sekali, kau mau apa? Mau silaturahim pak, silakan duduk. Datang kedua kali tanya, kau kalau mau minang anak saya, aku panggil Pak Kuas sekarang. Tapi kalau tidak, jangan kau bawa. Ini bukan tong sampah, tertulis di botol, do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa air itu tidak saya tentu dari tadi? Karena segelnya rusak. Jangan terima. Kalau botol saja tidak diterima, apalagi anak gadismu kehormatan. Hai anak-anak gadis, kau diletakkan di atas, kau diletakkan di dalam bawah jeruji besi. Bukan karena kami jahat, bukan karena kami nakal, bukan karena kami keras, karena kami ingin menjaga kehormatan kalian. Mudah-mudahan nanti sampai masanya datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang kalian insyaallah. Apakah termasuk haram menghidupi keluarga yang usahanya sebagai bandar narkoba sabu-sabu tapi rajin sedekah? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang kotor-kotor. Allah tak menerima narkoba, Allah tak menerima korupsi, Allah tak menerima judi, Allah tak menerima khamar, Allah tak menerima tua. Allah menerima yang suci-suci saja. Sebelum sholat sucikan diri, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Sebelum haji sucikan diri, mesti berniat dengan harta yang bersih. Duit narkoba, duit sabu-sabu, duit khamar, duit zina, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Sekali haram tetap Saya tidak mau nanti ada money politik, orang bagi-bagi duit. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Tarakan. Apa yang terjadi di sana? Ini Pak Ustaz ada yang bagi-bagi duit 100.000. Haram. 1 juta Ustaz. Haram. 5 juta. Banyak tuh. Haram apa halal Ustaz? Haram. Sebanyak sekali haram tetap haram. Tapi kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kesolehan kalian. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kalian niatnya tulus bersih. Doakan Ustadz Somad senantiasa istiqomah. Saya dulu seorang pencuri Pak Ustadz, alhamdulillah. Kau mantan, sekarang mudah-mudahan kau sudah baik. Dapatkah saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau bisa kau kembalikanlah yang kau curi-curi itu dulu. Kau cari dia. Ada tak tempatnya? Saya sudah cari enggak ketemu juga. Di mana kau cari? Di Google. Carilah rumahnya. Rumahnya udah dibuat ruko Pak Ustaz. Ahli warisnya tak ada. Hitung berapa? Serahkan ke panti jompo, ke panti asuhan, ke masjid untuk kepentingan umum. Tapi kalau kau tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani hanya sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kau mandi taubat. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Mana kiblat? Sana kiblat. Usolli sunnatat taubat. Kiblat masih yang lama kan? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis orang tua di balik kamar. Selama ini anaknya pencuri, selama ini anaknya pecandu narkoba, pezina. Malam-malam dia dengar anak menangis solat tahajud di sebelah solat sunat taubat. Dibukanya pintu, dia tengok, rupanya TV belum mati. Anaknya mudah-mudahan yang jahat-jahat, yang nakal-nakal malam ini bertobat, insyaallah tobat. Ya Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kepada saudara kami yang masih berzina, masih pakai narkoba, masih berjudi, masih buat maksiat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Bagaimana cara mengatasi kelabilan pada remaja seperti baper pada lawan jenis? Kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah. SMP 3 tahun, kuliah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Total berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu kalian jangan ada mendekati perempuan. Stop contact, lost no contact. Ngaji jangan cuma pengajian. Buka HP sekarang, cari nama dia, delete. Buka HP sekarang, cari nama dia, www.facebook.com, cari nama dia, unfriend. Niatnya, aku berniat nawaitu buanglah mantan pada tempatnya. Ini SMP udah pacaran. Ini WA-nya masih ada. Ini masih saya simpan di HP. Ustadz, dia pacar payah yang pertama. First love, I am falling in love. Aku jatuh cinta yang pertama Pak Ustadz. Sulit untuk melupakan dia. Terus gimana? Kami sudah ML Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu nggak minta jawab, tanggung jawabnya sama dia? Umur kami masih 19 Pak Ustadz. Mau nikah gimana? Orang tua tidak memberikan izin. Meleleh air mata kita. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Umur 19 tahun, kehormatan sudah kau korbankan. Laki-laki itu hidung belang, tengah hidungnya berbelang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hai anak-anak perempuan, adik-adikku, tidak layak kata-kata ini kuucapkan. Kata-kata ini kasar, kata-kata ini kotor. Tapi karena, jangan salahkan saya, dia yang mancing-mancing saya. Istrinya tidak perawan. Mati lampu langsung. Cerita perawan langsung mati lampu. Falahul fashu, maka laki-laki punya hak fasah untuk minta cerai. Laki-laki berhak untuk melepaskannya. Hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Hai adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Jangan baper-baper, jangan pacaran-pacaran, jangan kenalan-kenalan. Nanti setelah kalian tamat, insya Allah akan datang laki-laki yang soleh akan meminang kalian, insya Allah. Ya Allah, pertemukan anak-anakku dengan anak-anakku yang soleh dengan solihah, ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasa wal riba waz zina. Selamatkan anak-anak muda Tenggarong dari bonceng-bonceng ini, ya Allah. Mari kita berselawat minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
menyebut zina aja mati lampu, disebut salawat hidup lampu. Terang kali lampu sampai silau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga Bu. Ibu siap jaga anak-anaknya? Jaga Bu. Kenapa Ustadz suruh ibu? Karena bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, betul. Ibu yang menyusukan anak 2 tahun, betul. Semua bapak-bapak orang-orang sukses di atas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Tidak satu pun yang lahir dari perut bencong. Oleh sebab itu kita jaga anak perempuan kita, Bu. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati, bajunya panjang, pakaiannya bagus, pondok pesantren, SD, IT, SMP, IT, tahfiz Quran, falahul jannah, engkau masuk surga, Bu. Walaupun kau tak haji, walaupun kau tak hajah, walaupun kau tak banyak duit, surga menantimu karena sudah mendidik anak-anak. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Negara akan kokoh, Tenggarong akan baik, Kutai Kartanegara akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau anak-anak perempuan ini kita jaga. Hai anakku yang perempuan, aku ingin kau nanti duduk di pelaminan kami meneteskan air mata bahagia karena selamat engkau sampai ke pintu gerbang pernikahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hai laki-laki, jangan kalian anggap perempuan ini objek. Bagaimana kalau yang dizinai orang itu adikmu? Bagaimana kalau yang dirusak orang itu kakakmu? Bagaimana kalau yang dinodai orang itu makcikmu? Bagaimana kalau yang diganggu orang itu saudarimu? Mereka adalah saudarimu. Jaga kehormatan. Insya Allah kalau ngaji seperti malam ini tak akan ada lagi. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami walaupun ini malam libur, ini malam Ahad, sore-sore tadi anak lajang sudah gimana ya? Jadi kita malam ini pacaran? Tidak. Ustaz Somad sudah datang kita pengajian. Stop, say no to bonceng. Tapi aku sudah izin sama papa sama mama, kita harus jalan. Tidak, sekali tidak. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Sekali tidak maka tidak. Kalian harus buat komunitas. Anak-anak muda harus buat komunitas. Buat jaketnya, komunitas jombloan sejati. Komunitas jombloan sejati udah banyak Pak Ustaz. Kami mau nama yang baru. Tenggarong harus punya nama yang keren. Oke, buat yang baru. Buat jaket rompi besar di belakang. Buat komunitas kupinang kau dengan bismillah. Wah, insya Allah. Penasehat Profesor Dr. Bapak Awang Paru. Ketua Bapak PLT. Penasehat luar provinsi Abdul Somad LCM. Insya Allah nanti kalian adakan nikah masal 100 pasang di sini. Saya ceramah di sini. Ya ayyuhal jombloan. Bangga kita di hari pernikahan kalian. Kami sebagai orang tua ini bangga nak. Kita akan menjaga melihat cahaya wajah calon menantu. Hai calon menantuku. Ya ayah Somad, sudikah kau menikah dengan anakku? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Siap dan rupanya anaknya baru lulus polisi. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Tapi ada pernikahan dengan kemarahan, mata merah, emosi. Aku nikahkan engkau. Kenapa di hari yang suci itu malah marah? Karena sudah 3 bulan anak di dalam. Married by accident. MBA. Aku nikahkan nanti jangan datang lagi kemari ya. Bolak-balik SMS masuk WhatsApp message, Ustadz Somad, apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan? Sah.
Jadi sah nikahnya Pak Ustadz? Sah. Gak perlu diulang lagi akadnya kalau anaknya sudah lahir. Gak usah kau ulang. Kalau kau ulang berarti zina lah selama di situ. Anaknya sah. Tapi ada 4 efek. Kalau anak sudah lahir, anaknya tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin mikrofon, bin sound system. 2, anak itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka si anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adiknya nanti kalau mau nikah. Karena mereka bukan saudara seayah, mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, si bapak mati. Jangan sebut mati lah Pak Ustaz. Si bapak mati. Maka si anak tidak dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab, warasah, miras, mewaris. 4, kebetulan anak hasil zina itu cantik, perempuan, dipinang oleh laki-laki yang gagah perkasa. Hai bapak, kau tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Pak Kua, wali hakim. Ini anak saya Pak Ustaz. Itu bukan anakmu. Ini tes DNA-nya, sudah tes darahnya sama darah saya. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Jelas? Jangan lagi Ustaz, bagaimana ngatasi kelabilan pada remaja baper? Apa labil-labil? Ada labil-labil. Labil-labil ada. Bagaimana peran muslimah di luar dakwah, di luar rumah? Banyak merujuk hadis baik-baik perempuan dalam rumah. Ada sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan perempuan dalam rumah saja. Membawa air teh untuk tamu pun tidak. Pokoknya dalam rumah. Yang belanja ke pasar laki-laki, perempuan dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hai perempuan, kamu di rumah saja. Quran penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Asma, pakai hamzah, Asma. Kalau Asma sesak napas, namanya Asma. Asma saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, lain ibu. Ibu Aisyah Ummu Ruman. Asma menjunjung makanan onta di atas kepalanya, artinya dia beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong Asma, membawa itu pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan tetap boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak solek-solek jahiliyah. Ketiga, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Keempat, tidak bersuara lemah lembut, gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah. Kelima, mesti izin suami, dan izinnya memang betul-betul tulus. Karena banyak juga suami mengizinkan istri karena dalam tekanan yang luar biasa. Bapak, izinkan mama ya, kalau enggak. Nah, jadi kalau ada perempuan ngisi pengajian, motivator, ngasih semangat, kursus masak kuliner, bisa. Saya diundang oleh perempuan-perempuan entrepreneur di Medan, Sumatera Utara. Mereka nggak punya kios. Ada yang pandai buat lepat, ada yang pandai buat ketupat, ada yang pandai buat baju, ada yang pandai buat bantal. Lalu dia buat rumahan, dijual melalui website, melalui online. Bisa, kenapa nggak bisa? Selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada halangan. Katanya perempuan lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid. Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Untuk apa ada pintunya kalau nggak ada perempuannya? Nabi kalau meluruskan shaf, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu maknanya apa? Ada perempuan di masjid. Seandainya perempuan nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki di sini, yang perempuan pulang ke rumah. Menunjukkan perempuan ada dan berperan. Ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah,
yang tidur di tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib, yang menjaga Nabi di atas Abu Bakar Siddiq, yang membawa makanan Asma, artinya perempuan berperan. Siapa yang mengatakan perempuan tidak ada peran? Lalu yang mengatakan hadis perempuan di rumah tidak boleh ke masjid, kalau terjadi fitnah di Palestina tidak boleh perempuan ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Bandung ada tentara Israel di bawah pohon sana? Gak ada. Kalau ada tentara Israel sudah ditangkap Pak Kapolres. 2. Bagaimana jika satu organisasi bercampur ikhwan akhwat? Apakah itu tetap ikhtilat? Harus bagaimana seorang muslimah memposisikan diri sedangkan ada kebutuhan dakwah untuk berkumpul dengan ikhwan akhwat membahas program dakwah. Dulu kami memahami ikhtilat itu nggak boleh campur laki-laki perempuan dalam satu ruangan. Makanya mengundang seorang guru besar dari Al-Azhar waktu masih di Kairo. Jadi yang di ruangan itu laki-laki semua. Yang perempuan kami masukkan ke dalam kamar, lalu ditinggalkan satu speaker. Perempuan dalam kamar, kunci pintu, speaker. Kuncinya di bawah. Laki-laki di luar. Pas pengajian, syekh yang dari Azhar nanya, banat, talibat, perempuan mana? Perempuan di kamar, syekh, nggak boleh ikhtilat. Syekh senyum, bukan gitu kata dia, tetap dalam satu ruangan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, sehingga yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki, ibu nggak bisa lihat bapak, kalaupun ngelihat tengkuknya doang, bapak nggak bisa lihat ibu karena di belakang, saya bisa, tapi jauh, nggak terlalu dekat, ini jauh nggak terlihat nih, nggak terlalu bisa dibedakan mana nenek-nenek mana anak gadis, sama aja nih. Jadi makna ikhtilat itu adalah nanti adik-adik kebetulan ormas organisasi sosial kemasyarakatan, laki-laki di depan, perempuan di belakang, acara rapat gitu. Jangan berhadap-hadapan, apalagi yang ngajar tajwid berhadap-hadapan. Sekarang belajar menyebut huruf fa. Itu ustaz setan itu. Benar itu, nggak betul. Jadi tetap dijaga, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai rusak niat, jangan sampai rusak hati. Boleh ngobrol tapi lihat bawah. Nah ini harus dijaga. Ingat, talbis iblis. Iblis memasukkan jarum-jarum tipu daya, tipu muslihatnya kepada kita. Ini sekarang keterlaluan nih anak-anak remaja masjid, sampai campur, sampai pacaran. Kalian kenapa pacaran? Tapi sudah hijrah. Pacaran syariah, Ustaz. Kalau ketemu, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 3 bulan pertama ya akhi ya ukhti. 3 bulan yang kedua, ummi abi. 3 bulan ketiga, almarhum almarhumah. Apa ini? Jam 3 malam nelpon, tahajud ya akhi. Ini setan sedang bermain. Tidak ada itu. Tapi dalam rapat mesti membahas. Oke, jaraknya dijauhkan. Buat laki-laki depan belakang. Ada tutornya. Nah, ini baik. 3. Bagaimana cara mendakwahi teman yang sulit di dakwah? Dakwah itu sulit. Dakwah itu sulit. Makanya balasannya sorga. Kalau dakwah itu ringan, balasannya kipas angin. Baskom, panci, ember. Ketika didakwahi dia suka menjauh dan bicara. Yang penting kan hatinya. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Saya memang nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Saudara-saudaraku yang masih mengatakan hati berjilbab, Ustadz nunjuk mana nih? Kamera. Biar mudah nanti dipotong, like and share. Hai saudaraku, ketika diajak mari berjilbab kau jawab. Yang penting kan hatinya berjilbab. Nanti aku khawatir kau jumpa orang gila di jalan. Lalu kau katakan kepada dia, hai orang gila, kenapa nggak pakai celana? Yang penting kan hatinya bercelana.
idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau tekadmu benar, maka jalanmu akan lapang. Bagi orang yang suka memancing, bagi dia ikan yang ada di depan mata tidak menarik. Pak, ini ada ikan, nggak menarik. Yang menarik itu apa? Nyari cacingnya, nyari jangkriknya, nyari ikan kecilnya, nyari kelabangnya, ditusuk pakai pancing, dibawa nyewa speedboat ke tengah laut, mancing di tengah laut. My trip, my adventure. Life is struggle. Begitu juga dalam dakwah. Bagi orang yang dakwahnya seperti ini, bagi dia Ustadz Somad itu tidak menarik, karena ceramahnya dalam masjid. Tapi ada yang menarik bagi dia. Dia pergi ke terminal, menemui preman-preman yang bertato, pakai ular kobra, tatonya dia pukul. Hei bro, emang mati bawa kobra? Itu bagi dia. Bagi dia melihat orang yang minum khamar, melihat orang yang bercandu narkoba, ini membangkitkan adrenalin dakwah. Nah, jadi tidak semua kita pukul rata. Dakwah ini sulit. Justru bagi mereka masuk ke hutan, naik perahu, mendakwahi suku pedalaman, itu petualangan yang luar biasa. Jadi engkau baru ketemu yang begini, sulit kau masuk surga. Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Waktu dia sebelum masuk Islam, gayanya. Tapi setelah masuk Islam, tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu, luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah, amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf, Abdul Somad ini walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol, pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diajak, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Pak, saya adalah seorang pemudi, kelihatan dari tulisannya rapi, yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau. Maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagusnya. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aku ala naril jahim, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kamu ke mana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat.
namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah, kita sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya, Masjid Agung ba'da isya. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung, datang ba'da isya. Tapi kalau bisa sholat isyanya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dan maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas ustaz ceramah, Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kelihatan ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujan ya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz dan lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Diqadha, qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang, aku puasa-puasa. Mengganti puasa anak kita, aku puasa-puasa. Ibu harus menjawab, aku puasa ini gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustaz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustaz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustaz. Gimana? Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlan, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu. Atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkan dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Ustaz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta, sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok
iya buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend? Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktu legal ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah, foto saya, dan saya buat gambar WA saya, gambar sedang mana. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita panggil dan memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya ini bapak yang kemarin dulu. Jangan bercanda. Pak Ustaz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti kepleset ya. Kalau bulan, kalau bintang setengah napas ku pergi. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang aku kan? Pertanyaan di WA. Ana pernah mendengar hadis tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin besar Imamul Mahdi dari putra Bani Tamim. Ketika beberapa pekan yang lalu kami di Hotel Crown di Jakarta sholat bersama yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut Yaman. Lalu ada yang bertanya, Habib Omar, ya, di mana Imam Mahdi sekarang, turunnya kapan, ciri-cirinya gimana, dari suku apa? Kata Habib Omar, enggak perlu dikaji. Kita tidak disuruh mencari Imam Mahdi, dia sekarang udah lahir apa belum, alamatnya di mana, nomor WA-nya berapa. Kita hanya disuruh bersiap-siap di akhir zaman. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi pernah dinyatakan palsu oleh seorang sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun dari Tunisia. Apa kata beliau? Hadis tentang Imam Mahdi palsu. Gara-gara apa? Gara-gara di zaman beliau banyak betul orang mengaku Imam Mahdi. Maka menurut dia ini pintu harus ditutup. Itu ijtihad beliau. Tapi saya berkata, hadis-hadis tentang Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Bahwa hadis yang disebutkan ini dia akan ada di akhir zaman sahih, maka kita mesti meyakini itu. Dia bagian dari keimanan kita kepada Allah. Tapi mencari-cari dia sekarang di mana, bagaimana bentuk rupanya, maka kita tidak dituntut. Tuntutlah yang
kira-kira membangkitkan semangat adik-adik yang sudah kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi. Lebih baik kau berpikir bagaimana cara membuat WhatsApp syariah, karena WhatsApp konvensional sudah mengejek-ejek Habib Rizik. Walaupun beberapa hari ini sudah hilang, sudah dia buatkan satu gambar yang tidak baik. Yang kuliah di Fakultas Perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan, daripada kau berpikir mencari-cari Imam Mahdi, lebih baik kau berpikir bagaimana membuat ikan lele sebesar ikan paus, agar bisa kau membuka lapangan kerja dan mengekspor ikan ke Jepang, karena orang Jepang suka betul makan ikan untuk membuat sushi. Yang kau bekerja di Fakultas Kedokteran, bagaimana kau berpikir mengobati orang-orang yang sudah punya tato, bagaimana tatonya itu hilang hanya dengan sabun mandi. Kan ada sabun saya dikirimi iklan, dia usap langsung putih. Saya berpikir bagaimana tidak, yang tobat-tobat sekarang kan pusing bagaimana menghilangkan tatonya. Dia sudah baca Quran, sudah baik, tapi tetap disindir oleh jamaah. Salat kita sah nggak ya, imam kita pakai tato? Berpikirlah untuk yang bermanfaat. Bukan berarti masalah Imam Mahdi tak bermanfaat. Kita yakini, kita percayai dia akan datang, dan insya Allah kita akan ikut dia. Kenapa? Karena kita diberikan bimbingan tiap hari, tiap petang kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Pak Ustadz, bagaimana jika kita minjam emas orang tua, belum sempat dikembalikan, beliau sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi anak yang durhaka akan berkata alhamdulillah. Tapi bagi anak yang beriman, rapat anggota keluarga, maka kau katakan, wahai abang dan kakak saudaraku, ada emas ibu yang kupinjam, ini mesti aku kembalikan. Tapi aku sekarang belum punya uang, maka masuk dalam bagian harta warisan. Nanti kalau acara pembagian, potong emas yang kupinjam ini karena terhitung hutang. Mungkin bila kau diam, yang lain tidak tahu karena kau pinjam diam-diam. Tapi ingat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat, siapa yang curang, semua kecurangan akan dia pikul. Kata Nabi, ada orang di akhirat memikul sapi, memikul kambing sambil mengembek. Orang amil zakat yang curang tentang kambing. Ada yang memikul kijang Innova plat merah. Ada yang memikul bakwan. Yang kuliah di kantin makan 3 bayar 1. Di akhirat nanti semua akan dibawa pada kiamat. Apakah jika berangkat umroh kita bisa mengumrohkan orang tua, padahal kita juga baru pertama kali umroh pada saat itu dan belum berhaji? Berangkat kamu dari Sulawesi Selatan menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah 3 hari, kau pun akan dibawa menuju Bi'ru Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu kalau pembimbingnya saya. Tapi kalau pembimbingnya dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Beda lagunya. Nah, itu umroh yang pertama untuk dirimu. Setelah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, ta'allul selesai, istirahat. Hari kedua engkau pergi ke Tanim, naik taksi. Ongkosnya berapa? Tanya sendirilah. Sampai di Tanim engkau mandi, habis itu kau berniat, labbaik Allahumma umrah, aku berniat melaksanakan umrah an fulan bin fulan.
untuk almarhum bapakku Fulan bin Fulan. Sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, maka pahalanya sampai. Bukan kata Abdus Somad, tapi kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa boleh umrah bolak-balik dalam satu kali safar? Satu kali safar hanya boleh satu umrah. Siapa yang buat dari kalau umrah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Apa boleh satu kali safar beberapa kali umrah? Boleh. Tapi katanya ada nggak boleh. Mazhab Maliki nggak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin nggak boleh. Syekh Abdul Aziz bin Bas nggak boleh. Tapi kalau ngaji jangan cuma satu guru. Imam Bukhari nggak fanatik. Gurunya berapa? 2000. Kamu coba hitung gurumu sejak TK sampai sekarang, ada 200 nggak? Maka baca kitab yang lain. Kata Syekh Atiyah Soqar boleh beberapa kali umrah dalam satu safar. Dalilnya mana? Hadis qauli. Gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi. Hadis itu ada 3 mas. Qauli ucapan, fi'li perbuatan, takriri Nabi gak melakukan tapi disetujuinya perbuatan sahabat. Maka 2 dalilnya. Qauli, Nabi bicara, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, penghapus dosa. Itu dalil ada umrah, ada umrah, ada umrah. Menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali dalam satu safar. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah? Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah. I'tamara alfa marrah. Selama hidupnya berumrah 1000 kali. Umrah 1000 kali selama hidupnya. Satu safar dia umrah berkali-kali. Nah, ujung-ujungnya pasti Ustaz Somad ngajak umroh kan? Yang mau pergi umroh, tapi setahun sekali oke. Uangnya banyak, bantu sekolah anak yatim, fakir miskin, bangun MDA. Pulang dari sini cari kepala MDA. Pak kepala MDA, mana anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mana yang kursinya patah? Mana yang gurunya belum gajian? Ini daftarnya, daftar nih. Ini daftarnya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Saya non muslim Agustian Purba SH, saya ingin masuk Islam. Bisakah Ustadz mensyahadatkan saya? Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Allahu Akbar. Di akhir majelis kita minta, nanti di akhir saya jawab nih dulu, nanti di akhir majelis kita sama-sama insya Allah bersyahadat. Duduk saudaraku, duduk saudaraku. Masya Allah. Apakah boleh kamar mandi WC satu atap dengan masjid? Boleh. Satu atap dengan masjid tak apa-apa. Karena definisi masjid bukan atapnya. Definisi masjid itu lantainya. Yang tak boleh itu WC satu lantai. Di sini imam, di sini WC. Itu tak boleh. Tapi selama ada dindingnya, boleh. Yang dimaksud dengan masjid itu mana? Yang biasa dipakai untuk sholat, itulah masjid. Adapun di sampingnya ada WC, ada kamar mandi, maka tak apa-apa. Apa hukum investasi dinar dirham? Bagus. Mata uang zaman Nabi itu 2. Yang pertama dinar emas, yang kedua dirham perak. Saya punya dua-duanya. Dirham perak, dinar emas. Satu dinar beratnya 4,25 gram emas, maka itu kita simpan. Investasi emas sama macam investasi emas batangan. Dalam kondisi sekarang ini Masjidil Aqsa dikuasai Israel. Bagaimana hukumnya jika kita berziarah ke Masjidil Aqsa sementara uang yang kita keluarkan biaya ke sana akan menambah kekuatan mereka untuk menghancurkan umat Islam? Bukan fatwa saya mengutip pendapat Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kalian jenguk saudara di Palestina supaya orang Israel itu tahu bahwa ini ada saudara-saudaranya, manfaatnya lebih besar. Sekarang setelah diakui oleh Donald Bebek bahwa itu ibu kota Israel, maka orang Palestina yang punya tanah tidak boleh merenovasi bangunan.
toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu sudah diklaim punya Israel, maka kalian tidak boleh. Satu-satunya yang mereka harapkan umat Islam datang belanja. Nanti kalau kita tidak datang, lama-kelamaan mereka akan menutup toko itu dan akan mereka jual, karena memang Israel ingin mereka mati diam-diam. Bangunan tak boleh dijual, bangunan tak boleh dibangun, tidak boleh direnovasi, sementara tidak ada pendapatan, mereka akan susah. Begitu fatwa Syekh Ali Jum'ah. Saya dengar langsung, saya sholat Jumat di Masjid Sita Oktober, saya mendengar telinga langsung beliau menyampaikan itu. Bolehkah kita tidak bermazhab? Hebat, ini imam mazhab nih. Kau mazhab kau apa? Aku tak ada pakai mazhab. Berarti kau imam mazhab kelima. Orang yang mengaku tak bermazhab berarti dia imam mazhab. Kenapa? Marilah kembali kepada Quran dan Sunnah. Mari kita kembali ke Quran. Coba kau buka Quran. Nah, terjemahkan. Aku tak bisa nerjemahkan. Jadi pakai apa kau baca? Ke Quran Depak. Apa maknanya? Memahami Quran melalui terjemahan Depak, melalui ulama. Kita tak paham Quran, tak paham Sunnah, maka kita rendah hati, kita ikut Imam Syafi'i. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, apa kata Syekh bin Baz? Saya bermazhab Hambali. Syekh bin Baz mengaku bermazhab Hambali, tiba-tiba ada orang mengaku tak bermazhab. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i minum, aku minum. Syafi'i dengan aku sama. Syafi'i mana? Syafi'i dekat rumah kau, ya. Mohon maaf Pak Syafi'i, jangan tersinggung. Kalau Imam Syafi'i belum tentu. Syafi'i sama engkau tak sama. Syafi'i kalau mau pergi ke masjid disumbatnya telinganya. Kenapa? Dia takut semua yang didengarnya dia ingat dan dia paham. Beda dengan kita, ceramah didengar, yang terakhir pun tak ingat. Untung ada orang non muslim yang baik sama kita. Siapa dia? Samsung, Sony, Panasonic. Nah, ini yang udah bawa pagi ini Samsung Syariah namanya. Boleh tak kita pindah-pindah mazhab? Makanya Al-Wasliyah tu ADART-nya jelas. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Nahdlatul Ulama juga begitu. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Perti di Sumatera Barat juga sama. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Maroko agak beda. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tapi tasawufnya tetap Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf Sunni, bukan tasawuf falsafi yang menyatu dengan Tuhan tak solat, bukan tasawuf yang putus makrifat eling saja cukup. Oleh sebab itu tasawuf tetap mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita amalkan. Jangan campur-campur mazhab. Nanti habis wudhu bersentuhan dia dengan bininya, bersentuhan dia dengan perempuan. Pas sholat tak wudhu lagi. Kau kenapa tak wudhu? Menurut mazhab Hanafi tak batal, karena aula mastumun nisa, bukan menyentuh kulit tapi jima. Maaf, kalau jima baru batal, kalau menyentuh kulit tak batal. Oh, jadi kau Hanafi? Ya. Pas hari raya kurban, kau tak berkurban. Menurut Hanafi kurban kan wajib. Aku pindah ke Syafi'i, sunat muakkad. Hanafi berkurban wajib. Dia bilang mirip Syafi'i sunat muakkad. Pas mau nikah, dia balik ke Hanafi, tak pakai wali. Mana wali perempuan ni? Bapaknya tak setuju. Aku minta aja Pak Kuan nikah. Mana sah? Menurut Syafi'i tak sah, tapi Hanafi kan sah. Itu namanya mazhab kutu loncat. Itu namanya dalam istilah fikih tatabu rukhos, ngambil enak-enaknya aja. Maka konsistenlah dalam satu mazhab. Kenapa sholat sunat di Hijr Ismail boleh, sedangkan sholat fardu tak dibenarkan? Sebabnya Pak Ustadz kenapa? Iya juga ya. Bangunan Ka'bah itu segi 4. Waktu mau ditambah ini kurang bahannya, maka kurang bahan, dibuatlah dia tembok saja. Tembok itu bahasa Arabnya Hijr Ismail yang membangun, maka disebut Hijr Ismail. Rahmat Allah, kurangnya bahan itu, orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu juga adalah bagian Ka'bah, makanya tak boleh tawaf motong. Ini ada yang potong susah masuk ke dalam, tak boleh, karena dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kenapa sholat wajib tak boleh? Karena kalau ada orang sholat wajib di dalam Ka'bah, berarti dia mendahului imam, sedangkan posisi imam di belakang.
Maka oleh sebab itu solat sunat kita tak ada mengikut orang. Di dalam Hijr Ismail sama dengan di dalam Ka'bah. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, diberi kelancaran dalam dakwah. Amin. Demi Allah saya ingin berhijrah, tapi di lingkungan saya masih terlalu sering saya melihat perempuan yang buka aurat dengan vulgar. Oh, jadi ada yang buka tak vulgar. Bagaimana sikap saya menghadapinya Pak Ustaz? Sesungguhnya saya takut akan azab Allah. Kau buat grup di lingkungan kau itu, kirimkan video pendek ini lewat WhatsApp. Rekam ya. 1 menit untuk Instagram. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi telanjang. Ini belum pernah ditengok Nabi. Pasti kau lihat di akhir zaman. Inilah yang sekarang, pakai pakaian tapi telanjang, jilbabnya tertutup tapi pakaian sempit macam pembungkus apel, menjerit celana itu. Nauzubillah. Neraka jahanam tempat kalian. Adapun perempuan itu sebagai istri, ada suaminya. Perempuan sebagai cucu, ada kakek datuknya. Perempuan sebagai adik, ada abangnya. Perempuan sebagai kakak, ada adiknya. Perempuan sebagai keponakan, ada paman pakciknya. Kemana kalian pergi wahai para wali? 6 wali, ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sekali saja kalian akan melangkah ke dalam surga, tak jadi gara-gara kalian membiarkan anak keponakan kalian. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yaqirru su' ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, adiknya membuka aurat. Ini Ustaz Somad nih ceramah di Medan berapi-api tentang aurat. Jangan-jangan anaknya di Riau tak pakai jilbab. Saya kasih tahu, anak saya memang tak berjilbab, laki-laki. Jadi kau tetap berdakwah saudaraku. Kata Nabi, nanti ada anak-anak muda di akhir zaman, al-hijratu, orang yang hijrah, orang yang istiqamah. Pada saat banyak fitnah, kehijratin ilayya, sama seperti berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak anak muda komplain sama saya, Ustaz, kenapa Allah menghidupkan saya di zaman sekarang? Kenapa saya tak dihidupkan yang di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Orang mental macam kau nih, anda hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi. Mungkin ikut geng Abu Jahal, Abu Lahab juga. Ini kutuknya Allah. Kenapa aku hidup sekarang? Kenapa aku hidup sekarang? La ilaha illallah. Ini cocoknya dibawa ke belawan, masukkan ke laut. Orang yang istiqomah hidup sekarang, anak-anak muda istiqomah kalian, godaan kalian besar dan berat, tapi insya Allah sudah mengaji, hijrah. Jangan lagi niatnya nih hijrah, ambil HP, cari nama dia, delete, buang. Ambil HP, buka FB dia, unfriend, buanglah mantan pada tempatnya.